Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyajikan presentasi proyek kolaborasi bisnis dari kelompok kami. Oke, jadi kita akan membahas alasan kenapa kita mengambil produk kami gitu. Mengapa kami memilih produk ini gitu? Oleh karena itu, mari kita mulai dari latar belakang. Perkenalkan, nama saya Hara Azulfiana Nanji dengan NIM 176251120. Di sini saya akan menjelaskan alasan kita memilih dimsum sebagai produk penjualan. Yaitu, mahasiswa cenderung memiliki aktivitas yang padat seperti kuliah, kegiatan organisasi ataupun kepanitiaan, dan tugas yang seringkali menyita waktu makan siang atau sarapan. Sehingga dimsum dapat menjadi solusi makanan praktis bagi mahasiswa yang membutuhkan asupan makanan yang cepat dan bernutrisi. Dari hasil survei atau riset pasar yang kami lakukan, terdapat 3 temuan utama yang mendasari penawaran produk dimsum kepada mahasiswa. Yang pertama, sebagian besar mahasiswa sudah familiar dengan dimsum dan pernah mengkonsumsinya, baik sebagai camilan maupun pengganti makanan utama. Hal ini menunjukkan bahwa dimsum sudah menjadi bagian dari tren makanan yang digemari para mahasiswa. Yang kedua, dalam keputusan pembelian, mahasiswa paling mempertimbangkan rasa dan harga. Mengingat keterbatasan daya beli mahasiswa, produk dengan harga terlalu tinggi cenderung kurang diminati meskipun memiliki kualitas yang baik. Ketiga, hasil survei menunjukkan bahwa rentang harga yang dianggap ideal oleh mahasiswa berada pada kisaran 10.000 sampai 15.000 per porsi. Yang mana rentang ini dinilai masih terjangkau dan sesuai dengan kemampuan finansial mahasiswa sehingga berpotensi meningkatkan minat beli. Saya Raisa Ajara dengan NIM 165251021 akan menjelaskan mengenai BMC atau Business Model Canvas. Yang pertama adalah key partner atau pihak eksternal yang kami butuhkan. Yang pertama adalah supplier bahan baku yang mana kami beli di pasar atau mungkin juga di beberapa toko-toko kelontong. Yang kedua adalah teman untuk mengantar pesanan atau gosen karena kita ada delivery juga. Yang kedua ada event atau bazar di kampus apabila menjalani kerjasama dan membutuhkan pesanan yang banyak. Yang kedua adalah key activities atau aktivitas utama yang kami lakukan adalah produksi trial dan error untuk mencoba apakah produk kami itu sudah paling maksimal atau belum. Lalu kita ada melakukan pemasaran dengan melakukan banyak promosi. Lalu kita mendistribusi dan mengevaluasi produk kami. Dan mengevaluasi produk kami sesuai dengan masukan-masukan yang ada. Yang ketiga adalah channels atau bagaimana kami menjangkau para pelanggan, yaitu dengan media sosial, yaitu lewat WhatsApp dan juga Instagram. Selain itu ada penjualan langsung dan delivery dengan GoSend. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Adila dengan NIM 00325104. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi branding dan channel distribusi, dimulai dengan identitas produk. Pertama, logo dimsum, logo produk kami yaitu dimyum dengan tagline "We share our love through our food". Kemudian nilai produk, makanan porsi besar dengan harga yang murah. Kemudian terobosan baru berupa penggunaan saus Bangkok sebagai saus pendamping. Ini contoh produk kami, dimsum. Kemudian akan saya lanjutkan ke video di mana penjualan kami dilakukan. Jadi kebanyakan konsumen yang dari penjualan kami itu kebanyakannya dari mahasiswa di kampus Universitas Airlangga, terutama kampus C. Perkenalkan, nama saya Devira Rizika dengan NIM 42325161. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pemasaran digital, di mana kami menggunakan media online yaitu media sosial Instagram dan juga WhatsApp. Untuk Instagram, kami membuat feeds yang kekinian dan juga menarik untuk memasarkan produk dan menjangkau audiens yang lebih luas dan efisien. Kemudian untuk media WhatsApp sendiri, kami mengunggah poster berisi keterangan produk seperti gambar produk,
keterangan harga dan juga kontak person, serta caption yang menyertakan link Google Form yang nantinya bisa diisi oleh para konsumen. Poster dan juga caption tersebut nantinya akan kami share melalui grup WhatsApp dan menjangkau lebih banyak audiens. Di sini bisa dilihat beberapa contoh konten promosi kami, yaitu media sosial Instagram dan juga selanjutnya media sosial WhatsApp. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asifa dengan NIM 132251031. Selanjutnya saya akan menjelaskan evaluasi dan strategi dari kelompok kami. Nah, kami sudah menyediakan media evaluasi untuk kelompok kami melalui QR yang tertera di stiker. Stikernya itu ditempel di bungkusan produknya. Jadi konsumen yang membeli produk kami bisa memberikan kritik dan saran melalui QR code tersebut. Nah, dari QR code tersebut dihasilkan beberapa saran dari para konsumen, yaitu mereka menyarankan untuk produk kami dinaikkan harganya karena menurut mereka produk kami itu terlalu murah harganya, dan untuk kemasannya mungkin bisa dikemas dalam kotak yang lebih kecil agar produk kami terlihat banyak gitu. Kalau misalkan di tempat yang kemarin itu masih terlalu besar, jadi kelihatannya isi produknya itu sedikit. Nah, untuk strategi selama proses penjualan kami itu melakukan promosi dengan menyertakan link pre-order yang di-share 1 minggu sebelumnya. Jadi masa PO dari produk kami itu sekitar 1 minggu sebelum nantinya produk akan kami distribusikan kepada konsumen. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Senia Anikela dengan NIM 125251048. Di sini saya akan memaparkan progres penjualan kami selama 5 minggu. Berikut adalah laporannya. Minggu yang pertama, seperti yang tertera di sini, kami berhasil menjual sebanyak 17 box atau 17 porsi dengan total modal pengeluaran sebesar Rp180.000. Kemudian pendapatannya sebesar Rp221.000. Dengan ini keuntungan yang kami dapatkan adalah sebesar Rp41.000. Kemudian di penjualan minggu kedua, kami berhasil menjual sebanyak 9 porsi. Ini mengalami penurunan karena mungkin faktor dari ketertarikan dan kurangnya kami dalam strategi pemasarannya. Di sini kami mengeluarkan modal sebesar Rp100.000, kemudian pendapatannya yakni sebesar Rp117.000 dan keuntungannya yakni sebesar Rp17.000. Di minggu ketiga, jumlah penjualannya masih sama dengan minggu kedua, yaitu 9 porsi dengan total pengeluaran sebesar Rp99.000. Di sini modalnya mengalami penurunan karena faktor dari bahan baku yang harganya bisa naik dan turun, dan juga ada beberapa bahan baku yang kita gunakan dari pembelian bahan baku sebelumnya. Di sini di minggu ketiga pendapatannya kami dapatkan sebesar Rp117.000 dengan total keuntungannya sebesar Rp18.000. Kemudian di minggu keempat mengalami penaikan penjualan, yaitu sebesar 11 porsi. Dengan ini modal yang kami keluarkan yaitu Rp177.500 dengan total pendapatan sebesar Rp143.000. Namun dalam keuntungannya kami mengalami rugi sebesar Rp34.500. Kemudian penjualan kami di minggu kelima yaitu pada saat expo. Dokumentasinya ada di sebelah sini ketika kami sedang expo tanggal 20. Di situ kami berhasil menjual sebanyak 35 porsi dengan total pengeluarannya sebesar Rp251.500. Kemudian total pendapatannya saat expo yaitu sebesar Rp467.500. Kemudian untuk keuntungannya pada saat expo yaitu sebesar Rp257.500. Kemudian total dari semua modal yang kami keluarkan dari penjualan pertama hingga penjualan kelima yaitu sebesar pendapatannya yaitu sebesar Rp1.065.500. Kemudian pengeluarannya yaitu sebesar Rp808.000 dan keuntungannya yaitu sebesar Rp257.500. Perkenalkan, saya Ronaldo Aulia Putra Zesti, NIM saya 16 125 1113.
refleksi daripada penjualan selama 4 bulan terakhir, kami mendapatkan beberapa pelajaran seperti memahami pentingnya penerimaan terhadap kritik dan masukan dari konsumen untuk usaha yang lebih baik, lalu mempelajari bagaimana mempersiapkan rencana wirausaha, termasuk meneliti permasalahan dan tren di pasar, lalu memahami cara berinteraksi dengan konsumen dan memberikan pelayanan yang prima. Selanjutnya, strategi keberlanjutan yang kami tawarkan adalah yang pertama, melakukan inovasi dengan menambah varian rasa baru. Lalu yang kedua, melanjutkan inovasi dengan menambah varian saus, sebagaimana sebelumnya kami menggunakan saus Bangkok. Lalu yang ketiga, memproduktifkan penggunaan media sosial, yaitu Instagram @dimyamproduction, supaya dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Lalu yang selanjutnya, memperbaiki produk lewat masukan dan kritik dari para konsumen. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan usaha lain, terutama yang produknya bisa saling melengkapi agar menambah variasi menu, memperluas jangkauan, dan membuat pengalaman pembeli menjadi lebih menarik dan berkesan. Sekian presentasi dari kami. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan ayo beli Dimyam.